Pulau Bali mulai dikenal oleh dunia di abad ke-16. Kontak pertama Bali dengan dunia barat terjadi di tahun 1597 ketika kapal Belanda berlabuh di sana. Sejak saat itu, Bali jadi makin dikenal dunia sebagai pulau dengan jutaan daya tarik dan pastinya tempat wisata. Tempat wisata ini juga masih sangat bersinggungan dengan alam, karena Bali sendiri memiliki alam yang masih asri jika dilihat dari kegiatan di pulau tersebut yang masih sangat sibuk. Berbicara soal alam dan ekosistemnya, Bali juga punya ekosistem air yang sangat menarik untuk diselami lebih dalam. Pulau yang berada di dekat Nusa Tenggara dan Lombok ini punya banyak ikan endemik yang harus banget kamu ketahui. Walau namanya belum terkenal Bangka dalam hal ekosistem air tawarnya, namun Bali juga memiliki berbagai pesona dan juga ikan-ikan langka. Mau tahu ikan apa saja yang hidup di sana? Inilah ketujuh ikan endemik asal Bali yang mungkin belum kamu ketahui. Apa saja ya? Makanya tonton video ini sampai habis. Yang pertama, Rasbora baliensis. Peneliti bernama Hubbs dan Britain pertama kali nemuin ikan kecil ini di Pulau Bali pada tahun 1954. Awalnya, mereka dianggap jenis ikan yang sama dengan Rasbora lainnya, yaitu Rasbora lateris striata yang udah dideskripsikan oleh Peter Blicker pada 100 tahun sebelumnya. Rasbora baliensis merupakan salah satu ikan endemik asal Bali yang beneran pure ikan endemik. Mengapa begitu? Kebanyakan ikan endemik asal Bali juga bisa ditemuin di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan kalau di masa lampau, Pulau Jawa dan Bali memang menjadi satu. Beberapa studi sebelumnya mengira ikan ini adalah Rasbora lateris striata yang juga bisa ditemukan di Pulau Jawa. Bentuknya emang mirip banget, jadi para peneliti cukup kesulitan ngebedain dari sisi taksonomi ikannya. Namun, akhirnya ada perbedaan yang bisa membuat kedua ikan ini dinyatakan bukanlah spesies yang sama. Perbedaan ditemukan karena garis lateral di tubuh ikan yang berbeda satu sama lain. Rasbora baliensis punya garis lateral sepanjang 6-28 mm, sedangkan Rasbora lateris striata 29-33 mm. Garis lateral itu apa sih? Garis ini juga biasa disebut sebagai gurat sisi. Merupakan alat indera yang dapat ditemukan pada hewan-hewan vertebrata akuatik, terutama pada ikan. Indera ini khususnya digunakan untuk mengetahui perubahan getaran dan pergerakan pada kolam air di sekitarnya. Letaknya di sisi kiri dan kanan ikan. Kalau kamu pantengin, kamu pasti akan ngelihat sebuah garis. Garis itulah yang dinamakan garis lateral yang bisa menjadi acuan untuk membedakan spesies ikan. Ikan ini sama seperti jenis Rasbora lainnya yang datang dari genus Cyprinidae. Ukurannya sangat kecil, hanya 3,5 cm maksimalnya. Di Bali, ikan ini dikenal dengan nama wader Bali. Walau termasuk dalam keluarga Rasbora yang berukuran sangat kecil, namun warga di Bali memberikan mereka nama wader karena bentuknya yang serupa dengan ikan wader pada umumnya. Ikan ini umumnya ditemukan hidup di hampir semua tipe habitat perairan tawar, seperti sungai, danau, sawah, parit, dan rawa gambut, akan tetapi jarang ditemukan di perairan yang rendah oksigennya, serta sungai yang beraliran deras. Penelitian terbaru menyatakan kalau wader Bali ini juga bisa ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Timor setelah sebelumnya diyakini hanya ada di Bali. Soalnya, lokasi ditemukannya ikan ini adalah Danau Bratan yang merupakan sebuah danau yang terisolir. Yang kedua, Stiphodon aureofuscus. Lewat sebuah penelitian yang digelar pada tahun 2012 sampai 2016, peneliti asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan tim Museum National d'Histoire Naturelle atau MNHN dan Institut de Recherche pour le Développement atau IRD Prancis nemuin beberapa ekor ikan endemik baru asal Indonesia. Salah satu ikan yang ditemuin adalah si Stiphodon aureofuscus yang menurut situs fishbass.se adalah ikan endemik dari Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Dari segi tampilan, ikan yang termasuk keluarga ikan gobi ini punya penampilan yang sangat mempesona. Mereka berwarna mencolok, dengan sekilas penampilannya agak mirip sama Shanna bleheri. Dengan warna sekeren ini, sulit buat gak mengidamkan ikan gobi baru asal Bali ini. Seperti gobi yang lain, ikan ini juga menghuni dasar sungai. Mereka suka banget menempel di batu dan sering berperan sebagai ikan pembersih, karena mereka suka makanin alga.
Stephodon gobies adalah ikan cantik dan menarik yang telah beradaptasi dengan gaya hidup seperti amfibi. Ikan yang udah dewasa hidup dan bertelur di aliran sungai yang mengalir ke laut. Larva kecil yang baru menetas terlalu dini untuk disebut burayak pada tahap ini. Larva ini berenang ke hilir, ke laut, di mana mereka menetap di awan plankton atau plankton cloud dan memakan organisme laut yang berukuran mikroskopis. Setelah mereka cukup besar dan berkembang, ikan juvenil kemudian meninggalkan lautan dan melanjutkan ke hulu menuju sungai. Untuk menyelesaikan perjalanan pulang, ikan juvenil harus mengatasi arus air yang deras. Seringkali, mereka bahkan harus mendaki air terjun. Sirip perut mereka yang dikembangkan secara khusus membentuk cangkir hisap yang bila digunakan bersamaan dengan mulutnya yang mencengkram, membantu mereka melewati rintangan ini. Dengan adaptasi ini, mereka akhirnya bisa melewati rintangan dan kembali ke sungai asalnya dan memanfaatkan lingkungan sungai berbatu yang gak bisa dijangkau oleh spesies ikan lainnya. Gak kayak ikan lain, jenis jantan dan betina sama-sama punya penampilan menarik dengan garis zigzag horizontal tebal yang membentang di sepanjang tubuh mereka yang berwarna keemasan. Jenis jantan punya warna yang lebih ngejreng dengan mengembangkan warna sirip oranye terang. Walau dikenali sebagai ikan endemik Indonesia, khususnya Pulau Bali, namun ikan ini sepertinya belum dijual sebagai ikan hias. Sebaliknya, di pasar luar ada situs yang menjual ikan ini. Dalam keterangannya, ikan yang mereka dapatkan masih tangkapan alam dan dijual dengan harga sekitar 500 ribuan. Yang ketiga, Lentipes witenorum. Lentipes witenorum juga baru ditemukan beberapa dekade silam, tepatnya di tahun 1994. Nama ikan ini diambil dari nama dua orang biologis, yaitu Anthony dan Jan Witten, yang membantu si penemu Maurice Cottelat dalam ekspedisinya di Indonesia. Ekspedisi serta penelitian yang mereka lakukan emang kebanyakan digelar di Bali. Dalam penelitian di Bali itulah mereka menemukan Lentipes witenorum ini. Ikan ini juga datang dari keluarga ikan gobi. Indonesia memiliki banyak banget jenis ikan gobi, namun ikan ini masih dianggap kurang populer di mata para penghobi. Sebabnya karena ikan gobi bukanlah ikan yang aktif. Beberapa jenis merupakan ikan yang bersifat pasif, yang gak banyak gerak. Padahal beberapa jenis gobi punya tampilan yang sangat cantik. Seiring berjalannya waktu, ternyata terungkap kalau penyebaran ikan Lentipes witenorum lebih luas dari apa yang ditemukan di Cottelat di tahun 1994. Awalnya ikan ini dikolek dari air terjun Git-Git, Kabupaten Buleleng. Ikan ini merupakan ikan yang juga bisa hidup di berbagai ekosistem air, mulai dari air asin, air payau, dan air tawar. Ukuran ikan ini sangat kecil, cuma 5 cm-an. Bentuknya juga panjang, seperti ikan gobi pada umumnya dengan warna polos. Walaupun ukurannya sangat kecil, namun ikan ini adalah salah satu ikan yang sangat tangguh. Lentipes witenorum adalah ikan yang bermigrasi. Perjalanan migrasi mereka sangat berat karena banyak rintangan yang menghadang ikan ini. Seperti yang ditulis dalam jurnal Ikan Air Tawar Endemik di Bali, Indonesia, garapan Iwayan Artana dan Abdul Rahman Asyakur dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, ikan ini ditemukan di Das Buleleng yang ketinggiannya mencapai 750 meter di atas permukaan laut. Jadi, ikan mungil ini harus merangkat, menempel ke bebatuan, dan memanjat hingga akhirnya bisa melewati air terjun tersebut. Sama kayak Stephodon aureofuscus, mereka juga memiliki membran yang berguna buat nempel di batu. Dengan inilah Lentipes witenorum bisa memanjat beberapa air terjun demi mencapai tujuan barunya. Mereka punya mata yang besar sehingga wajahnya jadi kelihatan sangat imut. Ikan ini merupakan ikan yang lebih banyak beraktivitas di daratan. Jika dipelihara, mereka akan masuk ke dalam lubang, balik kayu, maupun peralon. Gak banyak informasi yang bisa didapatkan soal ikan ini. Yang pasti mereka adalah ikan endemik asal Pulau Bali. Namun masih banyak yang belum mengenal dan memahami mereka. Yang keempat, ikan mas koki Bali. Ikan mas koki udah pasti asalnya bukan dari Bali. Namun pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi, pada zaman kepemimpinan Raja Sri Aji Jayapangus, ikan mas koki masuk ke Bali. Keterangan ini disampaikan oleh seorang petani ikan bernama Aditya dan breeder ikan mas koki, Agus, dilansir dari wawancara mereka bersama detik.com. Menurut Agus, sejarah menunjukkan fakta kalau ikan mas koki datangnya dari Tiongkok. Ikan ini masuk ke Bali karena faktor perdagangan.
Awalnya, ikan mas koki hanya dipelihara oleh orang-orang kaya dan golongan bangsawan, namun seiring berjalannya waktu, rakyat jelata juga bisa memelihara mereka dengan menukarnya dengan kebutuhan sehari-hari. Kalau sejarah ini beneran, berarti ikan mas koki udah lebih dulu ada ketimbang ikan koi yang masuk ke Indonesia baru di abad ke-20. Ikan mas koki Bali bukanlah ikan endemik, karena mereka emang secara jelas datang dari luar negeri. Pemakaian kata Bali di nama ikan ini murni karena beberapa ciri yang ada di tubuh mereka. Plus mereka dibudidayakan di Bali. Badan ikan mas koki Bali ini dikenal lebih bulat bentuknya. Terus mata mereka juga kayak melongo. Menonjol keluar. Selain itu, ukuran mereka juga lebih pendek ketimbang ukuran ikan mas koki biasa. Badannya agak mirip dengan bentuk telur, namun ekornya panjang selendang bidadari. Ekornya ini bisa memiliki panjang yang melebihi ukuran tubuhnya. Dulu, ikan ini dinamakan dengan sebutan dengan dialek daerah seperti bemas, gembrong, dan banyak lagi. Setelah diketahui oleh Dinas Perikanan Bali, barulah ikan ini dinamakan ikan mas koki Bali. Walaupun bukan ikan endemik, ciri-ciri khas yang hanya dimiliki ikan ini membuat mereka bisa juga dikenal sebagai ikan asal Bali dan hanya ada dan mayoritas dibudidayakan di Bali, walau bukan sebagai ikan endemik. Yang kelima, Osteosilus vittatus. Ikan ini punya banyak nama. Popularitasnya mungkin sangat besar di kalangan para pemancing. Kalau dilihat dari namanya emang ribet banget. Plus ada nama vittatus. Apakah ikan ini saudaranya African tigerfish asal Afrika? Nampaknya tidak, saudara-saudara. Karena nyatanya Osteosilus vittatus adalah ikan nilem, alias nilem mangut, melem, atau paweh. Ikan nilem juga bukan ikan endemik khas Bali, karena bisa ditemuin di banyak wilayah lain di Asia Tenggara. Namun, walau begitu, ikan ini berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Bali, terkhusus mereka yang sedang mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Ikan nilem adalah sejenis ikan yang datang dari famili Cyprinidae. Ikan nilem bisa tumbuh hingga 32 cm. Mereka hidup di berbagai tipe habitat, mulai dari sungai berarus deras, rawa-rawa, sampai genangan air yang berlumpur. Seperti di berbagai wilayah penyebaran mereka di Asia Tenggara, masyarakat Bali pun banyak yang memanfaatkan mereka sebagai ikan konsumsi. Selain menjadi ikan konsumsi, banyak yang juga menjadikan ini sebagai bahan pancingan. Keberadaan ikan nilem di Bali memberi banyak keuntungan bagi para masyarakat, walau bukan sebagai ikan endemik. Selain jadi ikan konsumsi, kadang ada juga orang yang memelihara mereka sebagai ikan hias. Kalau ikan mahsir yang bentuknya mirip-mirip aja sekarang bisa jadi ikan hias, bukan nggak mungkin nih. Ikan nilem juga bakal kayak gitu di masa depan. Yang keenam, Puntius binotatus. Ikan ini dideskripsikan oleh Achille Valenciennes, seorang zoologis asal Perancis pada tahun 1842. Walau udah ditemukan di tahun segitu, spekulasi soal genus mereka masih terus dipertanyakan. Hingga ikan ini nggak hanya punya satu nama Latin, melainkan ada 3. Ilmu pengetahuan saat ini mengenal ikan ini dengan nama Puntius binotatus. Namun ada nama lain yang disematkan di ikan ini, yaitu Cystomus binotatus, Capoeta binotata, dan Barbodes binotatus. Puntius binotatus dikenal luas oleh masyarakat Jawa dan Bali dengan sebutan wader bintik 2. Penyebaran mereka nggak cuma ada di Bali dan Jawa, namun juga di Kalimantan dan beberapa di Filipina juga. Wader bintik 2 punya badan yang cukup kecil dengan maksimal ukurannya hanya 20 cm. Penyebarannya cukup luas karena mereka bisa ditemukan di perairan dekat pantai sampai ke sungai di dataran tinggi. Mereka adalah tipe ikan omnivora yang gemar memakan apa saja, mulai dari plankton sampai serangga kecil. Ciri paling unik dari ikan ini adalah motif bintik yang ada di badannya. Sesuai dengan namanya, motif bintik ini juga ada 2. Selain jadi ikan pancingan, wader bintik 2 juga mulai dikenal sebagai ikan hias. Mereka dianggap sebagai salah satu jenis ikan wader yang punya tampilan menarik dan layak dianggap sebagai ikan hias. Mungkin karena motif bintik di tubuhnya. Yang ketujuh, Lentipes ikeae. Pulau Bali kayaknya emang surganya ikan gobi. Soalnya pada tahun 2014 ditemukan lagi jenis ikan gobi baru bernama Lentipes ikeae. Ikan ini ditemukan oleh seorang beranam
Keith et al. Menurut sang penemu, jenis jantan warnanya jauh lebih bagus dan menarik ketimbang si betina. Selain ditemukan di Bali, Lentipes ikeai juga ternyata tersebar di Pulau Jawa. Tepatnya ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Mereka adalah ikan yang cinta damai, walau kadang-kadang bisa bikin kamu kaget karena ikan ini bisa menempel di kaca dan memanjat keluar dari air. Keunikan inilah yang membuat ikan gobi sebenarnya bisa jadi ikan hias yang menggemaskan, karena mereka punya kemampuan yang gak dipunyai ikan lain, yaitu keluar dari dalam air. Kabar gembiranya, ikan ini udah lumayan sering ditemukan di pasaran, juga di marketplace, dan dijual dengan harga yang cukup murah. Karena tinggal di sungai yang cetek, kamu juga harus membuat akuarium berair cetek agar mereka bisa hidup sejahtera. Di alam, ikan yang udah dewasa bertelur dan benihnya menetas di air tawar. Kemudian benih-benih ini akan lahir dan berenang ke hilir, ke perairan laut yang merupakan tempat mereka mencari makan dan berkembang. Saat burayak tumbuh menjadi dewasa, mereka berenang jauh kembali ke sungai. Seringkali di pulau yang berbeda dari tempat asalnya. Pada titik ini, burayak telah menjadi dewasa dan akan segera matang secara seksual dengan menunjukkan warna badan yang mencolok karena udah dewasa. Ketika ditemukan, ukuran ikan ini cuma 3-3,8 cm aja. Karena mereka bisa manjat, kamu harus nutup akuariumnya biar ikan ini nggak kabur. Ya, settingannya mirip sama pelihara cana deh. Kalau dilihat dari namanya, ikan ini emang nggak terdengar asing. Nama belakang ikan ini mirip kayak pusat perbelanjaan furnitur asal Swedia yang sering jadi tempat nongkrong banyak kaula muda. Namun ternyata, nama mereka bukan diambil dari tempat tersebut, melainkan dari seorang wanita asal Indonesia. Nama ikeai itu diambil dari Ike Rahmatika, seorang yang bekerja di Museum Zoologikum Bogoriens di Bogor sebagai penghormatan atas kerja keras beliau. Yang terakhir, kesimpulan. Pulau Bali masih punya alam yang cukup asri. Sungai di sana juga masih banyak yang bening, plus belum banyak bahasan dan studi soal ekosistem air tawar di sana yang menarik buat disimak. Dengan masih banyaknya spot tersembunyi, pasti ada juga ikan-ikan jenis baru asal Bali yang akan ditemukan di masa depan.